warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai asam basa, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai teori asam basa. Di video sebelumnya kita telah belajar teori asam basa Arrhenius. Nah, sebenarnya teman-teman, teori asam basa itu tidak hanya Arrhenius, tetapi ada teori-teori yang lain. Kita akan pelajari di video kali ini. Oke, teori asam basa yang dipelajari di tingkatan SMA itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah teori menurut Arrhenius, yang kemarin juga sudah kita pelajari ya. Kemudian yang kedua adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori asam basa menurut Lewis. Nah, bagaimana perbedaan masing-masing teori asam basa berikut akan kita pelajari bersama. Kita pelajari yang pertama dulu, yaitu teori asam basa Arrhenius. Nah, jadi menurut Arrhenius, asam itu adalah senyawa yang mengandung hidrogen dan bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion-ion hidrogen, atau ini boleh ditulis sebagai H+ ya. Sebagai contoh, kalau saya punya HCl, maka dia akan terionisasi dalam air membentuk H+ dan Cl-. Nah, adanya H+ ini menunjukkan bahwa dia merupakan asam menurut Arrhenius. Kemudian basa. Nah, menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion-ion hidroksida atau OH-. Contohnya, jika saya punya NaOH, maka dia akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Adanya OH- ini menunjukkan bahwa dia adalah basa menurut Arrhenius. Nah, tetapi teman-teman, teori asam basa Arrhenius ini ternyata memiliki kelemahan. Apa itu kelemahannya? Jadi, kelemahan dari teori asam basa Arrhenius adalah teori asam basa Arrhenius itu hanya terbatas pada pelarut air. Padahal ada beberapa reaksi asam basa itu yang tidak terjadi di dalam pelarut air. Contohnya apa? Contohnya berikut ini, teman-teman. Jadi ada gas NH3 ditambah dengan gas HCl menghasilkan NH4Cl. Nah, ini tidak memerlukan pelarut air. Nah, reaksi ini bisa kalian lihat di gambar ini. Jadi ini ada gas NH3 yang bereaksi dengan gas HCl membentuk NH4Cl. Nah, ini juga merupakan reaksi asam basa, teman-teman. Tetapi ini kan tidak memerlukan pelarut air. Nah, Arrhenius tidak bisa menjelaskan fenomena reaksi asam basa yang tidak pada pelarut air, sehingga kemudian muncul teori-teori asam basa yang lain. Nah, teori asam basa yang kedua yang akan kita bahas adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah zat yang mampu memberikan proton. Nah, proton itu adalah H+, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi, asam menurut Bronsted-Lowry adalah zat yang mampu memberikan proton atau H+. Nah, sehingga disebut dengan istilah donor proton atau donor H+. Ya. Kemudian basa. Menurut Bronsted-Lowry, basa adalah zat yang menerima proton atau menerima H+, atau bisa juga disebut dengan akseptor proton. Di dalam teori asam basa Bronsted-Lowry ini ada istilah yang identik dengan teori asam basa Bronsted-Lowry, yaitu istilah pasangan asam basa konjugasi. Nah, apa itu pasangan asam basa konjugasi akan kita pelajari bersama melalui contoh berikut. Perhatikan contoh ini ya, teman-teman. Jadi ada H2SO4 ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah HSO4-. Perhatikan bahwa di awal itu H2SO4, padahal di akhirnya adalah HSO4-. Sementara H2O ini ternyata menjadi H3O+ ya. Artinya H2O ini dia menerima proton atau menerima H+ karena awalnya 2 menjadi 3.
Nah, H2O menerima dari siapa? Menerima dari H2SO4 ini. Jadi, yang terjadi di sini adalah H2SO4 itu memberikan satu buah H plusnya kepada H2O. Oke? Sehingga karena H2SO4 memberikan H plusnya, sehingga kan dia menjadi H, karena awalnya kan hanya 2, diberikan 1, berarti kan tinggal 1 kan. Nah, sehingga H2SO4 itu menjadi HSO4 minus. Jadi hanya 1. Jadi H2SO4 ini tadi memberikan H plusnya ke H2O, sehingga H2O yang awalnya cuma punya 2 atom H menjadi H3O plus yang punya 3 atom H. Paham ya? Oke, jadi menurut Bronsted-Lowry, H2SO4 ini bertindak sebagai asam ya, karena apa? Dia memberikan H plus kepada H2O. Oke, paham ya? Jadi H2SO4 ini asam, maka H2O ini bersifat basa. Oke, seperti itu teman-teman, paham ya sampai di sini ya. Nah, kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang tadi. Apa yang dimaksud dengan pasangan asam basa konjugasi? Nah, pasangan asam basa konjugasi itu erat dengan teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana kalau H2SO4-nya ini adalah asam ya. Nah, maka hasilnya ketika dia sudah melepaskan 1 proton, maka dia akan menjadi HSO4 minus. Nah, hasil ini merupakan basa konjugasi dari asamnya ya, sehingga ini adalah basa konjugasi dari H2SO4-nya tadi. Paham ya? Nah, seperti ini boleh kita tulis ini sebagai asam 1, berarti ini sebagai basa 1 ya. Nah, kita ke H2O-nya, H2O yang basa tadi ya. Nah, ini adalah basa, sehingga hasil dari proses tadi yaitu H3O plus ini merupakan asamnya atau asam konjugasi dari H2O ya. Boleh kita tulis sebagai, karena tadi 1 sudah miliknya H2SO4, boleh ini sebagai asam 2, berarti ini sebagai basa 2. Nah, H2SO4 dengan HSO4 ini disebut dengan asam basa konjugasi. Nah, pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga dengan H2O dan H3O plus ini juga merupakan pasangan asam basa konjugasi. Paham ya teman-teman? Jadi asam basa konjugasi ini kalau kita perhatikan ini sebenarnya mereka mirip ya, mirip. Jadi H2SO4 itu kan mirip dengan HSO4 minus. Kemudian H2O itu mirip dengan H3O plus. Nah, yang membedakan adalah selisih 1 H plus ya. Jadi asam basa konjugasi itu tandanya adalah mereka punya selisih 1 buah H plus ya. Seperti H2SO4 kalau dengan HSO4 ini kan selisihnya 1 hanya ya. Kemudian H2O dengan H3O plus juga selisihnya 1. Oke, kita ke contoh yang kedua supaya lebih mantap lagi. Contoh yang kedua dari asam basa Bronsted-Lowry adalah NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH minus. Nah, kita perhatikan dulu teman-teman. Di sini awalnya itu NH3, kemudian di produk itu NH4 plus ya. Oke, perhatikan dulu ini NH3 di produk menjadi NH4 plus. Artinya NH3 ini ketambahan 1 buah H plus. Nah, ketambahannya dari siapa? Dari H2O. Jadi di sini proses yang terjadi adalah H2O itu memberikan 1 H plusnya untuk NH3.
Sehingga karena NH3 diberi 1H+, maka menjadi NH4+, hanya ketambahan 1. Oke, paham? Kemudian apa yang terjadi dengan H2O? H2O karena tadi awalnya dia punya H sejumlah 2, kemudian diberikan 1, berarti kan tinggal 1 hanya, maka dia menjadi OH-. Paham? Jadi proses yang terjadi sekali lagi, H2O memberikan 1H+-nya untuk NH3, sehingga NH3 menjadi NH4+. Nah, karena NH3 tadi menerima satu buah proton dari H2O, berarti NH3 ini kalau menerima sifatnya dia adalah sebagai basa. Oke, sementara H2O ini karena dia memberikan 1H+ kepada NH3, maka H2O ini adalah sebagai asam. Ya. Kemudian kita mau cari pasangan asam basa konjugasinya. Berarti NH3 ini tadi dia akan menjadi NH4+ ya. Menjadi NH4+. Berarti NH4+ ini adalah pasangan dari NH3. Karena NH3 basa, maka NH4+ ini berarti asam. Ya, asam konjugasi dari NH3. Oke, kemudian kita ke H2O-nya. H2O ini tadi asam, dia menjadi OH- sehingga menjadikan pasangannya. Pasangannya berarti OH- di sini sifatnya adalah basa. Oke. Nah, kemudian supaya tidak bingung kita beri saja NH3 sebagai basa 1, maka NH4+ sebagai asam 1. H2O sebagai asam 2, maka OH- sebagai basa 2. Ya. NH3 dengan NH4+ ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Kita lihat selisih H+-nya adalah 1 ya. Jadi pasangan asam basa konjugasi itu selisih H+-nya adalah 1. Oke, kemudian kita ke H2O-nya. H2O berpasangan dengan OH-. Ini adalah pasangan asam basa konjugasi, dimana kalau kita lihat selisih H+-nya adalah 1. Gitu ya. Oke, mudah sekali untuk menentukan asam basa konjugasi, teman-teman. Oke, ini adalah untuk teori asam basa Bronsted-Lurey. Sekarang kita ke teori asam basa yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Ini beda lagi dengan Arrhenius dan Bronsted-Lurey, teman-teman. Kalau asam basa Lewis itu cirinya adalah pasangan elektron. Nah, asam menurut Lewis adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron. Nah, menerima pasangan elektron ini boleh juga disebut dengan akseptor. Akseptor pasangan elektron, saya singkat PE. Oke, kemudian basa menurut Lewis adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Memberikan pasangan elektron berarti donor. Ya, jangan sampai kebalik. Supaya lebih paham, kita ke contoh yang pertama, yaitu adalah NH3 plus H plus menjadi NH4-. Teman-teman, karena di sini tadi ada istilah pasangan elektron, sehingga memang teori asam basa Lewis ini lebih mudah kalau kita ketahui struktur Lewis-nya, teman-teman. Ya. Karena ya yang mencetuskan Lewis ya. Struktur Lewis ini akan lebih mudah kita gunakan untuk mempermudah kita memprediksi mana itu asam dan mana itu basa menurut Lewis, karena ada pasangan elektron di sini ya. Oke, kita kembali ke contohnya, yaitu NH3 plus H plus menjadi NH4 plus. NH3 itu strukturnya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi N kemudian mengikat 3 atom H. Nah, ini teman-teman sudah bisa ya menggambar struktur Lewis ya tentunya, karena ini di kelas 10 sudah diajarkan. Nah, ini kemudian ditambah dengan H+. H+ itu tidak punya elektron ya, karena H itu elektronnya 1, kalau dia menjadi plus melepas elektron berarti menjadi elektronnya hilang atau dia tidak punya elektron seperti ini.
Nah, kemudian dia menjadi NH4 plus NH4 seperti ini struktur Lewisnya. Nah, ini muatannya adalah positif. Nah, dari pengertian asam basa Lewis tadi, kita bisa menentukan nih mana yang asam, mana yang basa. Oke? Nah, ini perhatikan NH3 itu kan punya satu pasang elektron bebas. Nah, sehingga pasangan elektron bebas ini bisa diberikan ke H. Oke? Nah, karena yang memberikan pasangan elektron adalah NH3, maka di sini NH3 ini kita sebut dengan basa Lewis ya. Karena dia donor memberikan pasangan ya. Sementara H plusnya adalah asam Lewis. Oke, paham ya? Jadi intinya adalah kalau Lewis itu pasangan elektron. Yang memberi pasangan elektron itu disebut dengan basa Lewis. Berarti lawannya adalah asam Lewis. Oke, kita ke contoh yang kedua supaya lebih mantap lagi, yaitu H plus plus OH minus menjadi H2O. Nah, H plus itu tadi saya sudah bilang ya bahwa H plus itu tidak punya elektron. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini teman-teman. Jadi H plus tidak punya elektron, OH minus itu di O itu ada 3 pasang elektron bebas mengikat 1H muatannya minus. Nah, ini satu pasang elektron akan diberikan ke H+. Nah, sehingga dengan ilustrasi seperti ini kita sudah bisa nih menyimpulkan bahwa yang memberi pasangan elektron adalah OH- sehingga OH- ini adalah basa Lewis. Nah, H+-nya berarti kan yang menerima pasangan elektron, berarti dia asam Lewis. Oke, gampang ya. Kita ke contoh yang ketiga supaya lebih mantap lagi. Contoh yang ketiga adalah NH3 plus BF3 menjadi NH3 BF3. Kita gambarkan yuk struktur Lewisnya dulu. NH3 tadi sudah ya digambar ya. Begini ya, punya sepasang elektron bebas. Nah, ini kita sudah bisa memprediksi nih mana yang asam mana yang basa ya dari menggambarkan strukturnya. Oke, kita lengkapi dulu ya. BF3 seperti ini. B itu elektron valensinya 3. Jadi kalau dia sudah mengikat 3F artinya dia nggak punya lagi pasangan elektron bebas kan gitu. Sehingga ini jelas sekali NH3 punya satu pasang elektron bebas, dia diberikan ke B. Nah, supaya dia nanti berikatan. Nah, hasilnya adalah NH3 BF3. Nah, seperti ini. Nah, ini F, ini H. Nah, ini NH3BF3 nya seperti ini. Sehingga dengan ilustrasi seperti ini, gampang sekali ya, berarti basanya atau yang memberikan pasangan elektron adalah NH3, berarti ini adalah basa Lewis. Kemudian BF3 ini adalah asam Lewis. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan nih teman-teman, kalau basa Lewis itu cirinya adalah dia punya pasangan elektron bebas. Nah, itu cirinya dari basa Lewis. Nah, ini gampang sekali ya. Oke. Kita akan simpulkan apa yang sudah kita pelajari bersama di video kali ini ya. Nah, jadi kita tadi belajar mengenai teori asam basa. Yang mana teori asam basa itu ada 3. Yang pertama adalah menurut Arrhenius, yang kedua menurut Bronsted-Lowry, dan yang ketiga menurut Lewis. Nah, ini kita tuliskan poin-poinnya aja teman-teman supaya nanti lebih mudah diingat. Nah, kalau Arrhenius dulu, kita menurut Arrhenius asam adalah tadi ya, senyawa yang dalam air menghasilkan ion H+. Jadi cirinya adalah dia menghasilkan ion H+. Sementara basa menurut Arrhenius adalah menghasilkan ion OH-. Nah, ini ciri menurut Arrhenius. Kemudian kita beralih ke teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi asam menurut Bronsted-Lowry adalah apa tadi? Donor ya. Donor apa? Donor H+. Sementara basa adalah akseptor. Akseptor proton atau akseptor H+. Nah, nanti ingat ada yang namanya pasangan asam basa konjugasi di dalam teori Bronsted-Lowry. Kita ke teori asam basa yang ketiga, yaitu yang menurut Lewis. Jadi asam menurut Lewis adalah apa tadi? Penerima atau akseptor apa tadi?
pasangan elektron. Saya singkat ya supaya lebih ringkas. Kemudian basa. Basa menurut Lewis adalah apa tadi? Donor. Donor apa? Donor pasangan elektron. Nah, jadi cirinya adalah itu teman-teman. Pokoknya teman-teman ingat aja ciri masing-masingnya, baru nanti kalau ada soal yang terkait dengan teori asam basa, sehingga teman-teman lebih mudah mengerjakannya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.